Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu peserta sharing pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Agung Sugiharto, guru PJOK SDN Negeri Palabuhan 2, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Saya akan memandu dan membersamai Bapak Ibu sampai pukul 9.30 WIB. Agenda kita hari ini adalah sharing pemahaman dan pengalaman dari narasumber dan tanya jawab materi modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, telah hadir narasumber kita yaitu Bu Iis Sakila. Beliau adalah guru di SD Negeri Palabuhan 2 yang mengajar di kelas 6. Dan beliau calon guru penggerak angkatan 6. Beliau akan membagikan pemahaman dan pengalamannya kepada kita semua. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja menyimak pemaparan beliau tentang budaya positif di sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agung Sugiharto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pemahaman dan pengalaman modul 14 tentang budaya positif. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini ya Bapak Ibu. Izin share screen. Pak Agung, sepertinya harus Pak Agung yang share screen. Atau bisa dirubah dulu Pak Agung untuk menjadikan saya host. Ya, terima kasih ya. Tapi itu masih bisa Pak Agung. Recording masih bisa. Mereka masih bisa Pak Agung. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, apakah suara saya jelas? Jelas, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu. Saya akan sharing pemahaman dan pengalaman modul 1.4 yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan kembali, saya adalah Isakila, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Palabuhan 2, Kabupaten Majalengka. Baiklah Bapak Ibu, supaya kita sepakat, ada kesepakatan room yang harus kita sepakati, yaitu saya harap Bapak Ibu bisa memusatkan perhatian kepada kegiatan ini. Dan yang kedua, aktif dalam kegiatan room. Yang ketiga, ketika ada yang berbicara, mohon untuk off speaker. Dan Bapak Ibu juga ketika ada yang berbicara, mohon tetap meng-on-kan kamera. Dan kalau mau bertanya atau menjawab, bisa raise hand atau mengacungkan tangan ya Bapak Ibu. Baik, Pak Agung, rekornya masih? Masih, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita sepakat dalam room ini, ada materi yang harus saya sampaikan dari pemahaman saya, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini apa? Apa itu budaya positif? Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya tentang budaya positif, walaupun kita sudah sering mendengarnya ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang diciptakan oleh seluruh warga sekolah untuk membentuk karakter murid. Karakter murid apa yang kita harapkan? Yaitu karakter murid yang lebih mandiri, lebih merdeka, dan lebih bertanggung jawab lagi.
Nah, itu Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, dari materi yang saya pelajari dari modul 1.4, ada beberapa konsep yang dapat diterapkan untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa sajakah konsep-konsep tersebut? Kita akan mendalaminya dari slide berikut ini. Nah, dalam menciptakan budaya positif, yaitu unsur utamanya adalah disiplin. Nah, dalam disiplin ternyata ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, pada stimulus respon itu bahwa kebutuhan murid itu sama, tapi ternyata setelah ada perubahan sesuai teori kontrol bahwa kenyataannya kebutuhan murid itu berbeda gambaran maupun pandangannya. Juga semua perilaku murid itu memiliki tujuan, sedangkan pada stimulus respon bahwa murid itu tujuannya selalu melakukan suatu kesalahan. Jadi selalu salah saja dipandang oleh guru ya. Dan yang keempat adalah bahwa yang mengontrol diri murid adalah diri sendiri. Dan dalam teori kontrol ini bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru bagi murid. Jadi murid itu boleh memilih apa yang menurut mereka baik untuk dirinya. Dan yang terakhir bahwa model berpikir menang-menang. Maksudnya apa di sini? Maksudnya biasanya guru itu selalu merasa menang sendiri. Bahwa ini adalah cara saya dan murid harus mengikuti cara saya dan menganggap bahwa guru itu harus selalu menang dan murid selalu kalah. Nah, dalam teori kontrol ini bahwa model berpikir itu salah. Yang benar adalah guru menang, siswa pun harus menang. Guru bahagia, bahwa murid pun harus bahagia. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya karena setelah ada perubahan paradigma, jadi disiplin diarahkan kepada disiplin positif, bukan lagi disiplin yang ketat atau membuat siswa menjadi tertekan. Jadi lebih ke arah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, ini pengertiannya yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang karena kepatuhan. Terus dapat membuat seorang menggali potensi dirinya lebih dalam lagi sehingga berkembang lagi, lebih bagus lagi potensinya, bakatnya, minatnya, dan mampu mengontrol dirinya agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin positif menciptakan murid supaya mencapai tujuan mulia. Pasti Bapak Ibu bertanya, apa itu tujuan mulia yang harus dicapai supaya siswa memiliki tujuan-tujuan mulia tersebut? Nah, dalam kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah, bahwa salah satu nilai-nilai kebajikan itu yang ingin dicapai oleh anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Nah, dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila ini yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan kepada murid-murid yang ada di seluruh Indonesia. Termasuk saya harapkan ada pada murid kita di SD Negeri Palabuhan II. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maksudnya bagaimana nilai kebijakan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia? Jadi dalam nilai ini diharapkan bahwa anak itu memiliki keimanan kepada Tuhan,
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki karakter yang baik. Karakter sopan santun, karakter bersikap positif, mematuhi perintah guru dan orang tua, seperti itu. Dan nilai selanjutnya adalah nilai mandiri. Diharapkan dari nilai mandiri itu, anak bisa berdiri sendiri, bisa melakukan hal-hal kebaikan dengan kemampuannya sendiri, kekuatannya sendiri, dan tanpa harus selalu tergantung kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya adalah nilai kebajikan. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Bernalar adalah berpikir kritis. Bagaimana siswa itu harus mampu bisa mengolah informasi, juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, bisa juga mengolah gagasan, atau memiliki ide gagasannya sendiri yang bisa dibagikan kepada teman-temannya atau bisa diajukan kepada gurunya. Seperti itu. Dan selanjutnya yang 4 adalah nilai kebajikan berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini sangkut pautnya dengan kebudayaan kultur yang ada di sekitar lingkungan kita. Yaitu berkebinekaan global itu misalnya adalah menghargai dan mengenal budaya yang ada di sekitar lingkungan kita, terus adanya keadilan sosial dan saling menghargai walaupun ada perbedaan budaya, seperti itu. Jadi berkebinekaan global ini lebih kepada budaya. Yang selanjutnya adalah bergotong royong. Pasti Bapak Ibu paham sekali tentang nilai ini. Bahwa bergotong royong adalah bekerja sama dalam menyelesaikan untuk mencapai tujuan bersama. Saya harap Bapak Ibu paham ya tentang nilai-nilai kebajikan ini. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk disiplin Bapak Ibu. Bentuk-bentuk disiplin ini ternyata ada beberapa. Nah, saya harap Bapak Ibu memahami perbedaannya setelah saya paparkan. Nah, yang pertama adalah hukuman. Biasanya kita lebih condong ke hukuman ya Bapak Ibu. Pasti pada saat anak-anak berperilaku tidak baik, kita sering menghukum. Nah, yang pertama adalah hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman yang diberikan bisanya berupa fisik maupun psikis. Kalau fisik lebih kepada pukulan atau cubitan atau menepuk tapi dengan keras, dan pada psikis yaitu dengan kata-kata yang bisa menyakiti murid. Nah, murid akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata guru. Jadi memang hukuman ini lebih ke membuat identitas gagal bagi murid. Jadi hukuman ini diharapkan bisa dikurangi pada saat kita mendidik murid-murid kita. Nah, yang selanjutnya adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah disiplin yang terancana dan sudah disepakati, sudah dibahas, dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Jadi konsekuensi ini bisa digunakan oleh kita karena disiplin ini bisa membuat identitas murid lebih sukses. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya. Dan yang ketiga adalah penghargaan. Kadang kita mengontrol perilaku siswa itu dengan pujian-pujian atau memberikan hadiah atau memberikan sesuatu penghargaan yang bisa membuat siswa tersanjung. Nah, penghargaan ini adalah cara mengontrol perilaku, ternyata dapat menghancurkan potensi murid dalam pembelajaran. Jadi sebaiknya penghargaan tidak digunakan pada saat kita mendidik murid, seperti tadi hukuman. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka merasa bisa kembali kepada kelompok mereka dan memiliki karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi ini, kita bisa berkolaborasi untuk mencari solusi apa yang harus diperbaiki dari masalah yang dihadapi oleh murid. Nah, segitiga restitusi ini seperti konsekuensi, tapi lebih hebat lagi. Kalau kita menggunakan restitusi, identitas murid itu lebih sukses lagi dan guru akan lebih dapat dihormati dan dihargai oleh murid jika menggunakan hukuman, maksudnya disiplin, bukan hukumannya, disiplin restitusi, termasuk disiplin positif yang lebih utama. Selanjutnya, dari bentuk-bentuk disiplin, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi motivasi apa sih siswa itu berperilaku, atau motivasi apa, kenapa mereka melakukan sikap-sikap buruk atau perilaku buruk, seperti murid-murid kemarin yang dilakukan di SD kita, mereka berperilaku sangat tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baik itu kita harus dapat mengidentifikasinya. Yaitu yang pertama adalah motivasi perilakunya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak itu mematuhi disiplin itu karena merasa tidak nyaman atau takut dihukum guru. Nah, yang kedua adalah untuk mendapat imbalan seperti penghargaan dari orang lain. Seperti pada saat mendapatkan ranking. Nah, mendapatkan ranking pasti mendapatkan hadiah. Tapi yang mendapat ranking 2, 3, atau malah yang tidak memiliki ranking itu akan merasa sangat tidak dihargai dan merasa malu, maksudnya. Merasa malu karena dia tidak mendapat ranking yang bagus. Selanjutnya adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut saya ini, bahwa motivasi perilaku yang harus ditumbuhkan ini adalah motivasi perilaku yang nomor 3, Bapak Ibu. Kita sebagai guru, pendidik, mengusahakan bahwa motivasi perilaku itu harus ada dari dirinya sendiri. Yaitu apa? Yaitu untuk bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka cita-citanya menjadi apa? Mereka ingin menjadi apa? Dan dari apa yang dia inginkan itu atau apa yang dia percaya itu bisa dia hargai, sehingga nilai-nilai yang mereka percaya itu bisa menjadi motivasi untuk murid. Ini untuk mengidentifikasi ini perlu Bapak Ibu pahami, supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi tentang murid kita. Bagaimanapun perilaku murid itu berbeda-beda, tergantung dari latar belakang mereka, dan kita harus memahami dan mengetahui bagaimana mereka bisa berperilaku buruk ataupun berperilaku baik. Pasti ada tujuannya masing-masing. Jadi kita harus menelusuri apa alasan mereka berperilaku. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan interaktif, lebih berinteraktif lagi. Saya harap Bapak Ibu mau berinteraksi dengan saya. Silakan Bapak Ibu bisa tunjuk tangan kalau Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Silakan. Untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Silakan bagi yang bisa membedakan apakah ini hukuman atau konsekuensi, bisa tunjuk tangan atau klik raise hand. Adakah yang bisa menjawab? Ya? Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau menjawab, tinggal raise hand. Tunjuk tangan juga boleh, Pak Agung. Halo? Ya, Bapak silakan. Ya, Saya silahkan. angkat tapi gimana caranya nih?
Langsung menjawab saja, langsung dijawab. Apakah nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi? Begini, ini yang pertama menurut saya ini hukuman tapi bersifat mendidik. Ya, Iya. hukuman tapi bersifat mendidik, yaitu berlatih Jadi, tulis dengan dengan menuliskan kalimat tersebut sebanyak 100 kali, berarti 100 baris ya. iya. Itu adalah bagian dari hukuman yang bersifatnya mendidik. Iya. Ya, kalau Jadi jawabannya? kalau konsekuensinya ini enggak termasuk konsekuensi menurut saya. Misalnya kalau yang dimaksud konsekuensi di sini, bila berbuat ini pasti ini, itu namanya konsekuensi. Iya, betul sekali. Kalau yang nomor 1 menurut saya adalah hukuman, tapi sifatnya mendisiplinkan anak, sifatnya mendidik, itu dengan berlatih menulis yang bagus sebanyak 100 baris. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas responnya. Jawaban Bapak betul sekali. Karena ini adalah benar hukuman. Karena 100 kali itu terlalu banyak ya bagi murid. Jadi kita bisa mengubah hukuman ini bisa menjadi konsekuensi kalau mencatatnya lebih di jumlahnya sedikit begitu ya. Terima kasih Bapak. Baiklah, selanjutnya untuk nomor 2 boleh raise hand lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa menjawab boleh raise hand. Lari mengelilingi lapangan di basket. Ya, silakan Bu Haji Lili untuk menjawab dan suaranya dibuka. Ya, langsung aja Ibu. Silakan jawab untuk nomor 2 ini, hukuman atau konsekuensi. Itu suaranya dinyalakan dulu. Speakernya dihidupkan Ibu. Terus eta mah apa? Nomor 2 Ibu, apakah hukuman atau konsekuensi? Iya, untuk nomor 2 ya. Lari kepada ya. Bapak Didi untuk dimatikan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ibu akan mencoba menjawab lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini menurut Ibu termasuk hukuman. Betul sekali. Terima kasih Bu Haji sudah menjawab. Ternyata nomor 2 ini adalah hukuman. Ya. Ya. Berarti betul ya. Konsekuensi Bu Haji. Apa? Nomor 3 Bu Haji. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini berarti kalau menurut Ibu termasuk konsekuensi. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Haji. Kita ya, sama. Peserta lainnya ya. Terima kasih Bu Haji. Silakan. Bapak Kepala mau menambahkan untuk nomor 4, nomor 5, nomor 6. Silakan. Speakernya Bapak. Untuk Bu Haji suaranya dimatikan lagi. Iya. Nah. Silakan Bu Baeda, barangkali mau menjawab. Suaranya untuk dinyalakan. Ya. Ya, silakan Bu Baeda.
Ya, menurut pendapat saya untuk jawaban yang nomor 3 itu adalah konsekuensi. Apabila ada seorang murid yang berani berbuat mencoret-coret meja, itu konsekuensinya harus bisa membersihkan, ya. Karena kesalahan dia sendiri harus ditanggung jawab oleh dia sendiri. Itu menurut pendapat saya. Jadi jawabannya konsekuensi. Betul apa enggak? Hebat, hebat sekali buat Bu Beda. Jawabannya mantap. Terima kasih. Boleh dilanjutkan Bu Beda untuk nomor 4. Silakan. Kira-kira nomor 4 ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Masih Apa masih itu? ya, Bu Is? Silakan nomor 4. Iya, nomor 4 ya, untuk siswa yang tidak memakai masker ya, Ya. ini menurut saya bisa hukuman, bisa Bu Is? Ya, hukuman Bisa. lupa nggak pakai masker, jadi biar jerak, biar Iya. nantinya ulang lagi, jadi harus diberi hukuman, yaitu berupa push up sebanyak 15 kali. Itu mungkin Iya. jawabannya. Betul sekali. Terima kasih jawabannya. Ya. Nah, untuk nomor 5 dan 6, ada lagi yang bisa menjawab? Silakan. Ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Baiklah, karena masih banyak materi yang ingin saya sampaikan, jadi saya yang akan menjawabnya. Bahwa nomor 5 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Dan yang apakah slide saya terlihat, Bapak Ibu? Progress. Ya, untuk nomor yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman adalah hukuman. Baiklah, saya kira Bapak Ibu sudah memahaminya apa perbedaan hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah pengganti dari peraturan sekolah. Kita bisa mengganti peraturan sekolah dengan lebih bijak dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, baik tertulis dan maupun tidak tertulis. Bapak Ibu tadi sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang harus diterapkan di kurikulum Merdeka, yaitu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Untuk memahaminya, Bapak Ibu, akan saya tayangkan sebuah video. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu, video saya? Sudah. Saya mohon Bapak Ibu bisa menyimak dari tayangan video saya ini tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Halo. Belum tampil videonya, Bois? Videonya belum tampil, gimana nih? Videonya belum ada. Belum tampil. Share screen-nya. Videonya belum ada screen. Ya? Ya. Ya. Saya ulangi ya, Bapak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, ada, So. Ya, kita ulangi lagi dari awal. Karena suaranya, Bu. Tidak ada ya? Suara videonya tidak ada. Suaranya sudah full, Pak Agung. Coba di suaranya
volumenya diperbesar di laptop masing-masing. Apakah sudah terdengar? Pak Agung, terdengar tidak? Sudah ada. Videonya ada, Bu, cuman suara dari videonya nggak ada. Sudah. Ini volumenya sudah besar ya? Volumenya sudah besar ini. Apakah masih tidak terdengar? Videonya ada, cuman suara dari videonya nggak ada ini. Sekarang ada suaranya video. Waalaikumsalam. Oh, enggak kalau enggak. Oh, yang baru 10 menit ya. Masih nggak ada suaranya ya dari videonya, Bu Is. Ini dikira suara dari video. Ini padahal sudah full, Pak Agung. Dan Bapak lanjutkan saja. Iya. Jadi itu di mau jojo terus nanti mau itu dah mau acara keluar mau ada rapat nggak apa-apa langsung aja. Iya sih, santai aja. Santainya ya sambil.
Dan untuk mau sakit itu misalnya selama opa aja nama ada sanes guru penjaga terus iya terus iya izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Nia. Saya marketing dari Pegadaian yang di alun-alun. Hari ini saya mau sosialisasikan salah satu produk Pegadaian. Mungkin di sini pada tahunya kalau Pegadaian Bapak itu Ibu, itulah tayangan video tapi enggak kalau Pegadaian itu cara membuat untuk keyakinan kelas. Kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Menjelaskan hari ini So, ada yang mau bertanya sebelum saya melangkah ke slide berikutnya? Ada yang mau bertanya tentang keyakinan kelas tadi? Jadi mungkin belum. Berarti Tidak ada. Baiklah kalau tidak ada. Nah, ini hasil dari kegiatan tadi dalam membuat keyakinan kelas, bahwa sebelum membuat keyakinan kelas itu, siswa harus menyusun dulu nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini dan akan dihargai juga dilaksanakan oleh setiap murid di kelas. Yang pertama yaitu selalu sadar lingkungan bersih dari sampah. Kedua, selalu senantiasa menghargai diri sendiri dan orang lain. Keempat, selalu semangat belajar, senantiasa gemar membaca, dan nilai keyakinan kelas yang terakhir adalah senantiasa bersikap positif. Keyakinan kelas ini bisa kita gunakan sebagai peraturan sekolah di kelas untuk menciptakan budaya positif. Karena dari nilai-nilai keyakinan ini lebih mereka hargai dan mereka akan memiliki keinginan sendiri untuk mematuhi dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah mereka susun sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, perilaku-perilaku murid yang dilakukan biasanya karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa saja yang ingin mereka penuhi atau yang ingin kita penuhi? Kita juga sering ya memiliki kebutuhan dasar, yaitu ada 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia ataupun pada murid kita. Yang ingin dipenuhi yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini lebih ke sandang, pangan, papan. Kita akan merasa lapar kalau ingin makan, dan kita juga membutuhkan tempat berlindung seperti rumah, dan kita juga butuh istirahat, ya seperti itu. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan selanjutnya adalah penguasaan. Kalau penguasa ini lebih kepada seorang pemimpin. Pemimpin ini lebih ingin berkuasa, terus ingin membawahi bawahannya. Begitu juga pada murid kita ada rasa kebutuhan penguasaan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ada keinginan disayangi, ada keinginan diterima oleh teman-teman yang lain, seperti itu. Dan selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu kadang siswa atau murid di kelas itu mereka selalu lari-larian atau duduknya yang seenaknya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar mereka dalam kebebasan, ingin lebih bebas. Selanjutnya adalah kesenangan. Keinginan murid ingin bersenang-senang, seperti ada murid yang suka nyanyi-nyanyi atau suka nari-nari. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kesenangan.
Nah, ini harus kita penuhi, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar ini harus kita penuhi dengan mengarahkan mereka kepada disiplin positif, sehingga tercipta kembali budaya positif di sekolah kita. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengidentifikasi, ya, Bapak. Silakan, speakernya dibuka, Bapak. Ini nih, tadi buka kembali ke atas yang kebutuhan dasar tuh. Nah, yang ini. Kebutuhan Ya, dasar. Ini biasanya ya dalam hal saya dalam terima itu semuanya dalam adaptasi pada kelompoknya. Suaranya lebih diperkeras. Ya, kurang jelas. Ya. Ini itu baru sudah jelas ya. Dasar, ya bagian dari kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya anak sulit adaptasi dalam kelompoknya, Bu. Ya. Misalnya kelas saja. Ini ada apa tuh? Anak-anak itu berkelompok. Untuk masuk kelompoknya itu anak-anak kalau yang diterima ada yang tidak olah tempat namanya. Ini kan juga termasuk kebutuhan dasarnya, Bu, ya. Iya. Jadi kesulitan anak itu beradaptasi pada kelompoknya. Iya, betul. Gimana solusinya? Iya, betul sekali. Iya, Bapak. Iya, murid kita memang ingin selalu diterima dan ingin mendapatkan kasih sayang dari guru dan teman. Kalau untuk diterima di kelompoknya, murid sendiri ini tentunya harus kita bimbing. Bagaimana dia bisa berperilaku yang baik supaya disukai oleh teman-temannya. Seperti itu. Jadi anak ini kita berikan bimbingan. Kalau dia berperilaku tidak baik, kita arahkan ke arah perilaku yang baik. Karena kan perilakunya yang buruk itu pasti akan menyebabkan dia tidak disayangi, apalagi diterima oleh kelompoknya. Jadi kita kita memiliki perilaku yang baik, yang bisa disukai oleh teman-teman. Ya, seperti itu, Bapak. Cukup, Bapak? Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ini seperti biasanya kita akan mengidentifikasi kebutuhan dasar dari murid. Di sini ada sebuah kasus, saya akan membacakannya, Bapak Ibu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Coba kita jawab bersama-sama ya. Kira-kira jawaban Dimas ini apa? Kebutuhan dasar apakah yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Kira-kira dari kalimat aku merasa bangga dan program itu kan lebih menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Silakan, boleh Raisen yang mau menjawab. Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi dari kelima kebutuhan dasar yang tadi saya jelaskan? Silakan, ada yang tahu? Nggak usah dimandiin, nggak usah dikasih makan, harganya terus naik. Aku merasa bangga dan keren. Ya. Ini kebutuhan dasar kesenangan, Bu. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira ini kesenangan atau kepuasaan, Pak? Bapak? Kesenangan atau kepuasaan? Kepuasaan. Karena kan investasi itu tidak ada namanya beban. Lagi saya. Ya, ini termasuknya penguasaan Bapak, karena di dalam dirinya dia ada rasa sombong, ada rasa bahwa dia itu yang paling hebat. Jadi dia lebih kepada penguasaan kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya kalimat kedua.
biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kira-kira kebutuhan dasar apa ini? Siapa yang tahu? Kalau ini mah aku nyawa, saldonya aku kembangkan. Iya, dengan teman-teman. Bisa dicetak ke dalam mas batangan, tapi ada biaya administrasinya. Kalau ini, Ada Silakan yang ada tahu? yang mau menjawab. kalau ini memang dari mana? Ada uang aku nggak ada di bank apa-apa, tapi ketika digramasi harus kalau dicetak ada biayanya. Baiklah, kalau tidak ada, biar bisa jalan naik mobil dengan sama-sama dengan teman-teman, ini adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima. Karena dia tidak mau sendirian, dia ingin bersama teman-temannya dan dia ingin disayangi oleh teman-temannya sehingga dia punya keinginan bahwa jalan-jalan naik mobil bersama dengan teman-temannya, tidak ingin sendirian. Jadi di sini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Untuk aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Silakan Bu Haji Lili, sudah raise hand. Kira-kira kebutuhan dasar apa ini? Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Speakernya Bu Haji. Ini harus direbus dulu kira-kira Speakernya on kan? tanggal berapa. Iya, supaya tidak satu-satu. Iya, belum terdengar Bu Haji. Bisa dibuka speakernya Bu Haji Lili di situ. Iya, Ibu. Kontak ke pegadaian. Tidak apa-apa. Oh, ya. Bu Is, aku senang bisa pergi. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kalau menurut Ibu itu termasuk kesenangan? Ya, betul. Bahwa aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka adalah kebutuhan dasar kesenangan. Boleh satu lagi Pak Haji, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Yang tadi itu berarti kesenangan, terus ke apa? Ada berapa tuh tadi teh? Menyetir mobil itu seru. Menyetir mobil itu seru. Ya. Yang tadi tuh maaf Wis, ada apa saja tuh kesenangan, terus tadi ada apa lagi? Ada kebebasan, ada Kebebasan, penguasaan. Kalau menurut Ibu termasuk penguasaan yang menyetir itu. seru itu. Lihat Ya. rasa serunya, seru. Kalau seru berarti kita apa? Bangga. Seru. Menyetir mobil itu seru banget. Main game itu seru banget. Kira-kira apa? Mana ya? Kesenangan, Oh, kebebasan. kebebasan. Kesenangan. Karena menyetir mobilnya dia merasa senang, seru. Nah, untuk yang tadi aku senang bisa pergi ke tempat-tempat, selain dia merasa senang, dia juga merasa bebas. Jadi ada dua kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, yaitu kebebasan dan kesenangan. Nah, untuk menyetir mobil itu seru adalah kebutuhan dasar kesenangan. Ya, Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan. Iya, sama-sama. Bapak. Selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Ini yang wajib Ibu Bapak kuasai dan harus Bapak Ibu pahami, yaitu posisi kontrol sebagai pendidik. Ada
5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk ciri-ciri penghukum ini biasanya gurunya itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti hati, dan kata-katanya itu akan menyindir. Jadi akan membuat si murid itu merasa dendam. Jadi kita usahakan sebagai pendidik, jangan sampai kita menggunakan posisi kontrol penghukum. Karena anak akan memiliki identitas gagal. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Guru akan bersikap melakukan ceramah dan mengatakan seharusnya begini, seharusnya begitu. Ibu merasa kecewa denganmu karena kamu ini. Nah, itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Dan pada posisi kontrol teman akan membuat alasan-alasan untuk murid. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau menolong ibu? Ingat, ibu itu tidak pernah membantu kamu ini. Nah, seperti itu. Itu berarti kalau ibu pernah melontarkan kalimat-kalimat seperti itu, berarti ibu berada pada posisi kontrol teman. Nah, dari posisi kontrol selanjutnya yaitu posisi kontrol pemantau. Pada posisi kontrol pemantau ini adalah menghitung dan mengukur. Nah, biasanya sering melontarkan kata-kata, apa peraturannya? Apakah kamu bisa menyesuaikan diri bila diawasi? Nah, seperti itu. Atau apa keyakinan kelasnya? Itu seperti itu. Itu adalah posisi kontrol pemantau. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Pada posisi kontrol manajer ini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kira-kira apa solusinya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang terbaik dan paling ideal yang harus Bapak Ibu miliki adalah posisi kontrol manajer. Karena posisi kontrol manajer ini bisa membuat anak memperbaiki masalahnya sendiri dan bisa mencari solusinya sendiri sehingga anak bisa lebih merdeka, lebih mandiri, dan lebih bertanggung jawab lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu pernah berada pada posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang mana Bapak Ibu? Yang pernah Bapak lakukan di kelas, pernah berada di posisi kontrol yang mana? Silakan untuk mengangkat tangannya. Iya Bapak, suaranya diperkeras. Perasaan saya ada di posisi membuat apa tuh namanya? Pembuat orang merasa bersalah. Bukan. Yang mana? Orang merasa bersalah. Jadi kita berbuat orang itu maksudnya begini. Maksud saya merasa bersalah pada orang lain. Apa itu bisa? Bisa, Bapak. Ini posisinya pada saat kita di kelas. Oh, gitu. Posisi kontrol saat kita mengajar. Kalau untuk pembuat merasa bersalah, biasanya ingin membuat murid itu seakan dipersalahkan oleh gurunya. Misalkan, tolong nak, kamu jangan berbuat tidak baik seperti ini. Nanti saya dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, seperti itu. Itu adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Tadi nggak ditampilkan tuhnya Bu, share screen-nya nggak ditampilkan jadi. Oh iya, itu keluar sendiri. Terima kasih Bapak.
Permisi Saya dulu, harap Bapak Ibu ya memahaminya. Ada lagi Pak? Silakan. Suaranya Bu Is masih mati. Masuk lagi yang baru ini. Masih disabel Pak Agung. Ya, udah bisa. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Waktunya berapa menit lagi Pak Agung? 9 menit. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, ini adalah materi saya yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tahap-tahapannya atau langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu akan kembali melihat dan menyimak tayangan yang akan saya bagikan. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ada Bu, ada. Ya, silakan Bapak Ibu simak tayangan berikut. Videonya tidak ada suaranya. Jadi ya, padahal ini sudah full Pak Agung. Apakah suara terdengar? Suaranya terdengar? Tidak ada, cuman ini ada yang masuk belum dimatikan. Gitu nah. Terima kasih Bapak Ibu sudah melihat tayangan tadi, walaupun suaranya tidak terdengar ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini adalah materi saya yang terakhir. Tadi langkah-langkahnya segitiga restitusi ini adalah suatu pendekatan yang bisa kita gunakan dalam menciptakan budaya positif. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Guru akan berkata, seperti tadi yang ditayangkan, untuk menstabilkan identitas itu kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu kita tunjukkan kepada murid kita. Dan kita juga bisa berkata kepada murid kita, kalau tentunya pada saat murid kita ini melakukan kesalahan, seperti tadi yang ada di tayangan, bahwa Selma itu pada saat hari Senin upacara, dia terpaksa memakai baju batik.
karena bajunya lupa dicuci oleh neneknya. Jadi pada saat hari Senin dia terpaksa memakai baju batik. Dan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran ini, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk mengarahkan dan membimbing murid-murid kita. Yaitu pada menstabilkan identitas, guru dapat berkata, yang kedua ya, yang pertama sudah, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan seterusnya, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kalimat-kalimat ini bisa kita lontarkan untuk menstabilkan identitas murid kita pada saat berbuat salah. Selanjutnya, untuk memvalidasi tindakan yang salahnya. Sebagai guru, kita bisa membimbing murid kita dengan kalimat-kalimat, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan anaknya memukul temannya. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kalau saya mengatakan kepada Selma bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan dengan memakai baju batik pada hari Senin. Ada yang memakai sandal ke sekolah, ada yang tidak memakai atribut, dan sebagainya. Kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita kan tadi sudah mengetahui ya, cara membuat keyakinan kelas dan seperti apa keyakinan kelas 6. Nah, setelah keyakinan itu dibuat, kita bisa menanyakan keyakinan kepada murid kita. Seperti, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Seperti tadi, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, kita bisa menanyakan kepada muridnya, apakah dia masih mengingat atau apa yang dia percayai. Nah, setelah itu kita juga bisa menanyakan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Seperti tadi, bergotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, atau seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, bernalar kritis. Nah, itu bisa. Kenapa Pak Agung? Maaf, Waktunya 2 menit lagi, Bu Is. Ya, baiklah. Nah, Bapak Ibu, dari kalimat-kalimat ini kita bisa menanyakan keyakinan kepada siswa. Jadi, saya harapkan kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif dengan menggunakan pendekatan restitusi, yaitu dengan segitiga restitusi. Kesimpulannya, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik berperan penting menciptakan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid dengan membangun budaya positif di sekolah melalui penerapan konsep inti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih, Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam dan bahagia selalu untuk Bapak Ibu. Terima kasih, hatur nuhun atas kehadirannya. Ya, terima kasih kepada Bu Iis yang telah memaparkan materinya. Oke, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan ini sampai di sini. Semoga sharing pemahaman dan pengalaman budaya positif ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya Agung Sugiharto dan Bu Iis Sakila, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Hatur nuhun kasadayana.